Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yamasi TV Podcast. Nah, di sini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan di Yamasi mulai dari RAMMTS maupun yang lain-lainnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mursyidiyah Al-Asyiratul Syafi'iyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan keluarga besar dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Mursyidiyah yang kali ini bertepatan di ulang tahun Yamasi yang ke-28. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang sejarah dan latar belakang sehingga berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Al-Mursyidiyah. Oke, langsung saja di sini ada Ibu Hajah Nurdati SAG. Selamat datang Bu Dati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bu Dati, langsung saja. Mungkin pada dalam kesempatan kali ini saya ingin tahu nih Bu, kira-kira latar belakang berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Al-Mursyidiyah ini sehingga menjadi seperti ini. Itu gimana Ibu kira-kira? Awalnya tuh kalau nggak salah dari tahun 87 ya. 87 itu kebetulan orang tua Bu Deti mulai mencanangkan diri di Kampung Benda dulu namanya ya. Orang bilang itu Kampung Benda. Jadi sekarang karena sudah ada kompleknya, jadi akhirnya benda indah gitu kan, komplek indah gitu ya, sehingga sekarang gitu kan. Nah, latar belakangnya waktu itu di sini kan masih sepi di Kampung Benda nih, dan di sini belum ada madrasah kayaknya. Jadi yang ada itu sekolah SD, ada madrasah itu agak jauh ya. Kalau nggak salah itu di Raduliman itu sudah ada tuh, sebelum Al-Mursyidiyah ada, dia sudah ada di Makalanbar juga dia sudah ada lebih dulu. Nah di sini khususnya di Jalan Anggrek itu memang belum ada madrasah, gitu kan. Akhirnya tergeraklah orang tua ingin mendirikan madrasah. Nah setelah itu sempat tuh bapak juga ngomong sama anak-anaknya, gimana nih kalau kita panggil bapak, gimana nih kalau bapak bikin sekolahan, gitu kan? Nah tadinya saya sempat itu karena sempat nggak setuju gitu kan, bapak kenapa bikin kontrakan, kenapa bikin sekolahan gitu kan, kenapa nggak bikin kontrakan aja gitu kan? Kalau bikin kontrakan kan bulan kita menghasilkan uang gitu kan. Ternyata menurut saya kita di madrasah, insya Allah kalau kita di madrasah pokoknya kita berkah ya di akhirat gitu kan. Akhirnya saya berpikir sudah ya gitu kan, kalau kontrakan kan berarti kita pribadi sendiri gitu kan, kita milik sendiri dan yang menikmati juga kita sendiri gitu. Namun orang yang menikmati itu kan dia harus membayar dan segala macam gitu. Nah kalau sekolah kan di situ kan banyak ada guru, ada yayasan, ada ini semua gitu kan. Nah akhirnya tergeraklah tahun 87 itu mulai cari tanah dan dapat. Nah di tahun 88 itu mulai letakkan itu pertama. Itu masih sedih banget nih. Budeti itu juga sempat tinggal juga di sini gitu kan. Waktu Budeti tahun 88 mulai pembangunan. Nah setelah itu mulai beroperasi ya, mulai baru bisa jalan ini sekolah itu tahun 91. Saya belum lahir. Karena Budeti juga kebetulan waktu itu tahun 91 kalau nggak salah sih baru lulus PDA. Saya harus terjun di Al-Mursyidiyah di sekolah bingung gitu kan. Aduh apa yang saya kerjain gitu kan, karena saya nggak punya pengalaman apa-apa. Nah saat itu juga saya banyak dibantu orang-orang yang berkaitan di bidang pendidikan. Waktu itu ada almarhum Pak Atung gitu ya, ada istrinya juga banyak ya guru yang lain gitu ya yang mulai terjun di Al-Mursyidiyah. Nah akhirnya setelah Al-Mursyidiyah ada, baru tuh komplek itu mulai dibangun gitu kan.
akhirnya saya lihat kampung ini di Benda, dulu kan orang bilang kampung Benda ya. Saya bilang kalau sekarang saya sebut namanya Benda Indah gitu ya. Seindah yang kita lihat rumah hari ini gitu ya. Seindah sebelum dulu gitu ya. Jadi itu yang melatar belakangi terbentuknya Yayasan Pendidikan ini ya Bu. Nah, kalau itu yang melatar belakangi, kemudian beroperasi di tahun 1991. Nah, kemudian mulai diresmikannya itu kira-kira tepatnya tanggal berapa ya Ibu? Seperti tadi ya, operasinya kan kalau nggak salah tanggal 17 Juli mulai awal ya, mulai awal ada siswa itu kalau nggak salah siswa ini karena belum ada Samaria, belum ada TK ya, itu tahun 91 tanggal 17 Juli 91. Nah kemudian setelah berjalan hampir 3 tahun itu baru diresmikan oleh Bapak Kiai Haji Safii Adzani. Kebetulan beliau juga sebagai penasehat ya di Yayasan Al-Mursyiddiyah, dan saat itu ketua yayasannya Bapak Haji Musir, kebetulan Bapak saya sendiri, dan jadi akhirnya sekolahnya juga namanya Al-Mursyiddiyah. Jadi kenapa namanya Al-Mursyiddiyah itu ternyata dari sosok seorang bapak ayah dari Ibu Darti, makanya dinamakan Al-Mursyiddiyah. Kemudian tepatnya tanggal berapa itu? Diresmikannya itu kalau tidak salah tanggal 19 September 1993. Berarti bertepatan hari ini dong ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Berarti bertepatan pada hari ini. Jadi hari ini itu ternyata hari ulang tahunnya atau miladnya diresmikannya Yayasan Pendidikan Islam Al-Mursyiddiyah. Alhamdulillah. Sampai juga nih tadi sampai tahun 2021. Kalau nggak salah ini usianya tuh sama seperti saya, 28 tahun, karena saya lahir di 1993. Jadi usianya sama Bu dengan saya. Mas muda sekali berarti. Tapi walaupun muda matang ya. Selanjutnya sebelum melangkah ke lebih jauh ke pertanyaan berikutnya Ibu, saya mau sedikit mungkin flashback kira-kira sosok seorang Pak Haji Mursyid itu dalam Yayasan Pendidikan Islam ini, dalam sejarah ini, dalam latar belakang yang tadi sudah Ibu ceritakan, itu sosoknya menurut Ibu sebagai anaknya itu bagaimana? Saya lihat sosok ayah saya tuh betul-betul seorang pejuang menurut saya ya. Jadi dia pejuang dunia akhirat kalau saya lihat, karena dengan bapak saya mendirikan sekolah, justru banyak hikmah yang dari keluarga saya dapat gitu ya, bahwa berjuang di dalam Allah itu sangat luar biasa, dan berjuang di dalam Allah itu penuh dengan berkah gitu ya, baik berkah panjang umur, berkah sehat, berkah rezeki gitu ya, dan juga berkah silaturahmi. Saya lihat seperti itu. Nah saya sahabat juga nih dengan ayah saya, bapak saya bilang kan namanya Babak kalau saya asli orang Betawi ya. Nah saya salut bapak saya karena latar belakangnya itu bukan seorang pendidikan. Jadi bapak saya itu latar belakangnya dia seorang pedagang, yaitu pedagang bunga anggrek gitu ya. Nah makanya di sini kan namanya Jalan Anggrek ya, karena dulu ada anggrek di sini. Nah asalnya anggrek itu sebenarnya dari Jakarta, dari kampung saya di Rawabelong ya. Jadi akhirnya banyak berkembang di wilayah sini. Akhirnya namanya Jalan Anggrek di kampung Benda ini gitu kan. Nah itulah sosok ayah saya itu, saya lihat pejuang dunia akhirat yang luar biasa gitu ya. Dia punya ide itu, sampai idenya tuh mendirikan sekolah, itu saya juga kaget gitu kan, dari seorang pedagang bisa punya ide mendirikan sekolah gitu. Ini saya lihat luar biasa sekali. Mudah-mudahan keluarga besar khususnya
ayah ibu almarhum, mudah-mudahan ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jariahnya berupa wakaf sekolah dan jariahnya di bidang pendidikan, mudah-mudahan jadi amal ibadahnya di kuburnya sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ibu nih itu latar belakang dan sejarah dari Yayasan Al-Mursyidiyah. Nah, selanjutnya kira-kira dari perkembangan yang ada Al-Mursyidiyah dari mulai awal berdiri sampai sekarang, kira-kira ada nggak perubahan atau perkembangan serta langkah-langkah dari keluarga besar yayasan, sehingga kalau saya lihat yang sekarang ini kayaknya lebih bagus, lebih dari mulai fasilitas dan lain-lain, bahkan sudah banyak dikenal oleh masyarakat khususnya di wilayah Pamulang dan Tangerang Selatan ini. Itu kira-kira perubahannya seperti apa dan langkah-langkah dari pihak yayasan dan mulai RAMNTS itu seperti apa kira-kira? Kalau yang dari jalan sendiri, memang dari awal ya kita mengangkat dulu gitu ya, karena memang waktu pertama kali berdiri itu kita tidak membiaya juga, tidak membiaya gratis, dan waktu itu bayarannya juga itu masih murah sekali gitu ya. Kalau tidak salah itu 1.500 tuh. Kalau sekarang kan nggak dapat bakso gitu ya. Dulu 1.500 bisa sekolah gitu kan. Karena masih udah disalut gitu kan. Dengan uang segitu gitu ya, bisa punya anggota banyak gitu kan. Ya alhamdulillah sedikit bisa sejahtera lah gitu ya, walaupun nggak banyak gitu ya. Memang hampir kurang lebih itu 10 tahun ya, itu saya masih stuck di situ. Jadi semuanya itu masih mengandalkan ke yayasan. Jadi saya waktu itu sempat menjadi pimpinan di Al-Mursyidiyah. Saya masih bingung tuh di tahun pertama sampai tahun ke-10 gitu kan, karena pada saat itu saya belum bisa memberikan honor ke guru-guru saya dari dana operasional yang saya dapati dari siswa saya sendiri, karena memang nggak mencukupi gitu ya. Kalau kecil sekali dananya, karena juga kita lihat jumlah guru juga masih sedikit gitu kan. Akhirnya semua saya serahkan ke yayasan gitu ya. Nah, saya lihat yayasan nggak pernah ngeluh gitu. Saya selalunya yayasan nggak pernah ngeluh, kapan nih kita bisa maju nih gini-gini gitu kan. Ya udah enjoy aja gitu, jalan terus. Nah, akhirnya tahun 2001 itu kan saya hampir tahun 2001 itu hampir masih semuanya apakah Mbak gitu kan, ini gimana nih Mbak, ini gimana nih, saya belum mandiri gitu kan. Nah, setelah ayah saya meninggal gitu ya, beliau tinggal kami semua gitu kan, saya berpikir tuh, ya Allah gimana ini ke depannya nih nasib guru-guru saya gitu ya, nasib sekolah saya Al-Mursyidiyah, apa iya saya harus begini terus gitu kan. Kita harus kita otak nih supaya bagaimana caranya sekolah kita ini tetap bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain gitu ya, walaupun kita ada di kampung lah gitu ya, kampung benda, tapi kita bisa bersaing dengan yang ada di wilayah kota gitu. Namun mungkin lagi-lagi saya lihat ini keberkahan gitu ya, karena saya lihat sosok ayah saya ini adalah seorang dermawan gitu ya, sangat cinta sekali dengan anak-anak yatim gitu ya. Mungkin itu nih akhirnya setelah itu kami keluarga tuh terbangun gitu kan, bagaimana caranya kita harus bisa
lebih bagus, walaupun ayah udah nggak ada, di bapak saya udah nggak ada. Akhirnya kuncinya satu sih, bersatu gitu kan. Kita harus satu visi dan misi, kita harus bersatu di apa dalam hal apapun, kita harus siap merasakan, mau senang mau susah, kita harus bersatu. Dan selain itu apa kuncinya? Yaitu bersabar. Subhanallah, alhamdulillah, berkat keberkahan, berkat sedekah, berkat keikhlasan dari keluarga besar yayasan, mungkin itu semua yang bisa membuat Yayasan An-Nursidah seperti sekarang ini, dari keikhlasan serta kesabaran. Nah, sudah banyak bercerita tentang sejarah, latar belakang, langkah. Nah, kira-kira mungkin kalau boleh tahu, kira-kira pengurus pendidikan di Yayasan An-Nursidah mulai dari RA sampai MTS itu kira-kira siapa aja? Dari yayasannya dulu kan ya. Nah, sejak ayah saya nggak ada itu, sekarang jadi ketua yayasannya Bapak Haji Abdul Basir LC MHK. Kebetulan dia adalah adik saya paling kecil ya. Pasti orang terheran-heran, kenapa kok adiknya yang paling kecil justru ya yang menjadi ketua yayasan, kok nggak udah dia aja gitu kan? Karena adik saya adalah anak laki gitu ya, lebih pantas kayaknya kalau anak laki dia yang megang peran gitu. Nah, untuk komisi dekan itu kepala sekolahnya Ibu Hadir Malatija SAG, beliau kebetulan adik saya ya, adik saya dia anak 3 gitu ya, dari bersaudara. Di MI itu saya sendiri nih. Mungkin orang udah lama sekali yang bersedia gitu ya. Karena pas saya setelah memilah baru saya merasa berarti saya sudah ada 30 tahun di alam sedia ya. Kita diresmikan kan tanggal 19 September 93 sama dengan Bapak Aceh 28 tahun gitu ya. Nah, ternyata Bu Deti mulai datang ke sini itu mulai beroperasi itu tahun 93. Jadi hampir kurang lebih 31 tahun ini Bu Deti eksis ada di alam sedia. Mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Nah, untuk kepala sekolah di MTS Al-Sedia itu Bapak Hendy Suhendi SAG ya. Nah, beliau adalah adik ipar Bu Deti, jadi suami dari Ibu Umi Kalsum gitu. Oke, itu pengurus serta yang menjabat di Yayasan Pendidikan Islam dari pendidikan RA, MI sampai MTS. Subhanallah ya, mudah-mudahan semua langkahnya serta keikhlasan, kesabaran dari keluarga besar yayasan dapat terus menjadi inspirasi buat kita semuanya, buat inspirasi agar kita terus bermotivasi untuk menjalankan hidup ini ya, dan yakin sama Allah, karena sudah dibuktikan dari seorang sosok yang di bidang bunga atau di bidang tanaman bisa sukses di bidang pendidikan. Itu semua tidak pasti tidak jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus yakin, kita jangan putus asa. Oke, Ibu, yang terakhir yang mau ditanyakan ini, kira-kira harapan, cita-cita Ibu terhadap Yayasan Pendidikan Islam Al-Nursidah Al-Asyiratus Syafi'iyah itu seperti apa? Kalau ditanya harapan, cita-citanya, yang pertama istiqomah untuk berjuang di syiar Islam gitu ya. Karena kalau kita berada udah di jalan Allah gitu ya, mudah-mudahan akan mendapat berkah dunia akhirat gitu. Yang kedua, harapan saya, cita-cita saya yaitu mencetak muslim dan muslimah yang berakhlakul karimah, yang cinta
hafalan Al-Quran, yang bisa bersaing dengan dunia luar gitu ya, karena sudah zamannya globalisasi gitu kan. Nah yang terakhir yaitu menumbuhkan prestasi. Jadi harapan kita itu. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita ibu serta keluarga tercapai dan setidaknya pada saat ini itu semua alhamdulillah sudah tercapai satu demi satu. Mudah-mudahan nanti harapan yang lebih tinggi, cita-cita yang lebih tingginya bisa tercapai terus. Dan semoga keluarga besar Yayasan, khususnya ibu dan keluarga semuanya itu diberikan selalu kesehatan, keberkahan serta lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Sama-sama Pak Aceh. sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk bercerita, untuk memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semuanya tentang sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Islam ini yang bertepatan di hari ulang tahunnya yang ke-28. Mudah-mudahan di hari ulang tahun ini Allah berikan keberkahan, rahmat, perlindungan serta kesehatan buat kita semuanya dan kesuksesan buat Yayasan Pendidikan Islam Al-Mursyidiyah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Aceh. Pesan boleh nih. Boleh, Ibu, silakan. Saya pesan ini semua bagi yang menonton di sini. Yang pertama, segala sesuatu harus istiqomah kita, itu kuncinya. Yang kedua, bersabar dalam segala hal, gitu ya. Itu kuncinya. Jadi kalau kita bersabar dalam segala hal dan istiqomah itu selalu diada di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan kasih kemudahan untuk kita semua. Itu ada semua. Subhanallah, alhamdulillah. Pesannya dua, kuncinya istiqomah dan sabar. Subhanallah. Mari kita jalankan untuk inspirasi dan motivasi hidup kita semua. Terima kasih sekali lagi Bu Dati dan semuanya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di podcast Yamasi TV berikutnya yang berkenaan tentang kegiatan-kegiatan Yamasi atau berkenaan tentang alumni yang sudah sukses atau dan lain-lain. Saksikan terus, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke.